A few moments later. Halo, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Chelsea Ayu Bahagia. Saya dari kelas 10I. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank beserta dengan jenis-jenisnya. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat. Lembaga keuangan non-bank berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan yang tidak bisa dipenuhi oleh bank konvensional. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah pegadaian. Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan layanan pinjaman uang kepada publik dengan barang maupun surat berharga sebagai jaminan. Apabila kita ingin meminjam kepada lembaga ini, kita berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang atau surat berharga sebagai jaminan atau barang gadai. Kita dapat menebus kembali barang yang digadaikan dengan bunga sebagai biaya tambahan. Bunga tersebut yang menjadi sumber laba dari pihak pegadaian. Beberapa jenis yang dapat digadaikan antara lain sertifikat rumah, surat kendaraan bermotor, aneka barang elektronik, sebagainya, serta emas. Yang kedua adalah perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang berperan untuk menyewakan barang kepada publik yang hendak melakukan sewa dalam jangka waktu yang disepakati. Apabila di tengah jalan, penyewa ternyata tidak mampu membayar, maka pihak leasing selaku lessor berhak untuk mengambil kembali barang yang disewakan tersebut. Fungsi dari perusahaan sewa guna usaha atau leasing adalah memudahkan individu atau perusahaan untuk memiliki barang modal seperti kendaraan atau mesin produksi tanpa harus membayar tunai di muka. Yang ketiga adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang memberikan perlindungan atas risiko finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Nasabah membayar premi secara berkala, dan perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa yang tertanggung. Perusahaan asuransi menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga asuransi, publik dapat memperoleh jaminan serta perlindungan sebagai ganti rugi finansial terhadap risiko yang diasuransikan. Yang keempat adalah perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan. Perusahaan anjak piutang memiliki kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta kepengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Beberapa manfaat perusahaan anjak piutang antara lain yang pertama, mampu menurunkan biaya produksi karena pembayaran menjadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan daya saing di dalam dunia usaha. Yang ketiga, kontrol piutang menjadi lebih baik. Yang kelima adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan modal merupakan badan usaha yang berfungsi dalam pembiayaan atau penyetaraan modal ke dalam suatu perusahaan
yang menerima bantuan pembiayaan atau investasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam bentuk penyetaraan melalui pembelian obligasi konversi dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan perusahaan modal Ventura meliputi yang pertama, penyetaraan saham atau modal. Yang kedua, penyetaraan melalui pembelian obligasi konversi. Dan yang ketiga adalah pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang keenam, dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program untuk menjamin manfaat pensiun. Dana pensiun tersebut terdiri dari yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa secara pribadi, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan merupakan dana pensiun pemberi kerja di mana biaya diambil dari iuran berdasarkan rumus yang dikaitkan dengan keuntungan perusahaan.